Ya Rasulullah, apakah semua umat Islam mendapat syafaatmu? Syafaat itu kalau di kantor wali kota, rekomendasi, kata belece, nota. Sahabat bertanya, semua dapat syafaatmu ya Rasul? Tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku, ada dua syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi, satu, aqimis salat, tetongangi sampajange, dirikan solat. Ini yang paling penting, Pak. Ayo, Bapak mau mendapat syafaat, periksa dirinya. Solatnya bagaimana? Mari geledah diri kita. Saya mengamati dari 5 rukun Islam, solat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Puasa, Pak, biar tukang judi ikut puasa Ramadan. Pemabuk ikut juga puasa Ramadan. Zakat dia bayar zakatnya. Bahkan kadangkala dia pergi haji, tapi solatnya yang dianggap remeh. Demi Allah, Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam. Bapak tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam. Tidak bayar zakat, tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan solat, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Kafir. Buka Al-Quran, surah Al-Anfal, Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asidda walal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujjada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, rukka'an sujjada, kamu lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Bapak tidak puasa, 5 tahun berturut-turut tidak puasa, taubat hari ini, besok dia bayar puasanya yang lepas, tidak ada lagi kalanya. Tidak bayar zakat 5 tahun berturut-turut, taubat hari ini, besok dia bayar semua zakatnya, selesai utang zakatnya. Tidak haji padahal sudah mampu, tahun depan dia daftar, tahun depannya dia berangkat haji, selesai utangnya soal haji. Tapi kalau Bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Coba jelaskan. Yang tidak sholat subuh tadi bagaimana cara bayarnya? Tidak ada, tinggal nunggu siksaannya. Begitu Bapak tidak sholat subuh, besok bagaimana caranya? Dia bilang, anak muda, besok Ustadz saya sholat subuh. Ya besok untuk besok. Saya sholat 2 kali, lebih salah lagi. Tidak ada, Pak. Begitu pentingnya ini sholat, sehingga Nabi menjelaskan, andai saja sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat fungsi pentingnya kepala dalam diri kita. Ada orang perang, kena kedua kakinya, tangannya amputasi, potong 2 tangannya, potong 2 kakinya, masih bisa hidup. Ada orang tidak ada pendengarannya, masih bisa hidup. Tidak ada 2 matanya, buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita melihat ada orang lewat di sini tidak ada kepalanya? Itulah orang Islam yang tidak sholat, ibarat manusia tidak punya kepala. Gimana Allah mau kasih, Nabi mau kasih kita syafaat? Jangankan 5 waktu, sholat Jumat saja terlambat. Ini saya masuk di sini setengah, sudah mulai azan masih setengah. Yang setengah ke belakang, yang terlambat, dengar baik-baik. Bapak sah sholat Jumatnya, cuma sudah tidak terdaftar di absennya malaikat. Sah sholat Jumatnya, tapi sudah tidak tercatat di buku hadirnya malaikat. Begitu hatib naik baca khutbah, assalamualaikum, buku malaikat tutup, lapor, yang terlambat datang tidak ada dalam namanya. Itu ciri-cirinya, coba lihat, tandai mukanya mereka, Pak. Mereka itu paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, salamku, lompat. Baru mau masuk sorga, nenekmu punya sorga. Cuma sholat Jumat andalannya sekali sepekan, itu pun terlambat, paling cepat pulang. Gimana kita nanti berhadapan dengan Allah? A'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kebahagiaan. Ya Allah, berikan saya kemuliaan. Ya Allah, sukseskan usahaku. Ya Allah, perbaiki rumah tanggaku. Allah jawab permohonan kita. Hayya 'alas shalah, sini saya kasih kau kemohonanmu. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenanganmu. Apa yang kau mau, sini. Hayya 'alal falah artinya mari saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Hebatnya tahu, Tuhannya suruh menunggu. Wali kota saja kalau panggil ajudan langsung lari ajudannya, Pak. Ajudan lari langsung, Pak. Siapa? Biar lagi tidur langsung bangun.
Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, kita tunggu lagi ada pembeli? Di mana Allah mau memperbaiki hidup kita? Salat aja kita anggap remeh. Yang kedua, syarat mendapat syafaat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah menyebut namaku. Apa realitasnya? Apa pelaksanaannya menyebut nama Nabi? Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang saya ditanya, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah Allah? Kenapa doaku tidak dijawab Allah? Salah satu sebabnya, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Bapak passwordnya berdoa, kalau mau berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, baru terbuka pintu aras doa. Ketika tidak bersalawat, tidak akan sampai doa kita. Coba perhatikan, ketika Allah merintahkan kita puasa, Allah tidak ikut menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintahkan kita haji, Allah tidak ikut menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintahkan kita bayar zakat, Allah pun tidak ikut menunaikan ibadah zakat. Tapi ketika Allah merintahkan kita solawat, dengar baik-baik firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dengan garis bawahi catatannya dengan sebaik-baik salawat. Kadangkala kita salawat tidak ikhlas. Kadangkala kita salawat penyebutannya tidak bagus. Muhammad SAW. Apa artinya? Perbaiki salawat karena itu bagian kecintaan kepada Nabi. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih contoh konkret. Kenapa doa tidak diijabah Allah? Kita bersahabat dua orang. Anggaplah saya dengan bapak bersahabat. Ada anak saya nakal betul. Bapak lagi sakit gigi, anak saya mukul tak, ribut aja kerjanya. Begitu saya meninggal, datanglah anak saya minta pertolongan kepada bapak. Pak, om, tolonglah saya mau bayar uang sekolah tapi tidak ada duit, pinjam luang duitnya. Lalu bapak berpikir apa? Ini anak kurang ngajar, selama ini bikin pusing kita, tidak pernah kita dikasih tenang di komplek. Datang istrinya bapak, Pak, jangan kau lihat itu anak, jangan kau lihat itu sifatnya anak. Ingat bapaknya. Siapa bapaknya? Baik itu bapaknya. Akhirnya apa? Anak ini ditolong bukan karena melihat kelakuan anaknya, tapi mengingat jasa-jasa bapaknya. Akhirnya apa? Dikabulkan keinginannya. Kalau Allah melihat dosa dan kesalahan kita, Pak, istri aja kita tipu, kita di kantor suka bohong, kita suka makan barang haram, sepertinya Allah tidak akan mendengarkan doa kita. Tapi doa sebelum kita lakukan, kita menyebut ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Akhirnya apa? Allah kabulkan doa kita, bukan karena melihat kita, tapi kita menyebut orang yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran kalau ada orang Islam malas menyebut Nabi, padahal Nabi selalu mencintai kita sejak hidup sampai akhir hayat beliau. Masih ingat Bapak Saudara yang saya muliakan, ketika Nabi sakaratil maut, datang malaikat ingin mencabut nyawanya. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Nabi menjawab, ya Jibril, saya tidak khawatir. Kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong berikan saya berita gembira. Jibril menjawab, seluruh dosa-dosamu Muhammad sudah diampuni. Seluruh malaikat sudah ngantri menunggu kamu. Seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Mendengar ini Nabi lalu menjawab, ya Jibril, saya tidak mencemaskan diriku. Yang aku khawatirkan umatku. Bagaimana umatku sepeninggal saya nanti? Jibril lalu naik menghadap kepada Allah. Turun Jibril membawa berita, ya Muhammad, ada berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu masih berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman umatmu. Nabi lalu berkata, silakan eksekusi, cabut nyawaku. Mulailah dicabut nyawanya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis, naik ke perut, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Di bibir beliau, apakah beliau ketika mau keluar nyawanya,
Siapa yang disebut? Apa beliau sebut Khadijah? Apa beliau istri Aisyah? Apa beliau sebut cucunya Hasan Husain? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umat kita yang disebut Nabi. Dan di akhirat kelak dijelaskan oleh Rasulullah, ketika hari kebangkitan, manusia pertama dibangkitkan Allah di hari kebangkitan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik jenazah beliau. Seolah-olah bangun dari tidur dia gosok matanya. Lalu dia buka, dan begitu dia buka ada Jibril di depannya. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, hari apa ini Jibril?" Jibril menjawab, "Ini hari kebangkitan seperti yang dijanjikan Allah kepadamu." Lalu Nabi menjelaskan, kalau ini hari kebangkitan, siapa yang dicari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari ibunya yang cuma 4 tahun bersamanya? Apa beliau cari cucunya Hasan Husain yang sangat disayang? Tidak. Siapa yang dicari Nabi? Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Begitu cintanya Nabi kepada kita. Lalu apa balasan kita kepada Nabi? Kadangkala kita injak-injak sunnah Nabi. Kadangkala kita bersalawat pun kepada Nabi kita sangat pelit. Sehingga pantas ketika Nabi jelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang ketika dia dengar namaku, dia tidak mau dan enggan bersalawat kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semoga ada manfaat.